Bang Aziz. Halo Bang. Sudah standby? Standby, Bang. Iya. Gimana atau nunggu? Nunggu sampai 20 lewat 5 menit aja kali ya. 3 Agak menit ya. ini. Ini apa? 20 lewat 5 menit ya Mbak, dimulai ya Mbak. Sambil menunggu yang lain juga. Ya boleh. Kalau Pak Salmannya sih Iya. sudah siap, sudah ada ini, udah hadir di. Iya. Kalau Pak Salman sudah hadir berarti langsung nanti Pak Salman mulai nggak apa-apa sambil jalan, nggak usah diisi materi ekspor kayaknya nggak usah ya. Nanti ditanya jawab aja biar lebih maksimal. Ada Gitu kali ya. materi Pak Salman sih yang bakal mau di-share nantinya Mbak. Atau mau Ya berarti kan langsung Pak Salman aja yang isi. Oh gitu. Pak Salman, gimana Pak Salman? Heeh. Apakah bisa dimulai? Kita Ya, tunggu kumpul dulu yang lainnya. Baik. iya tunggu kumpul yang Materi udah di-share sama Pak Ajis. Tapi tinggal tunggu. Oke. Mau bisa sambil dibacakan atau nanti atau bagaimana? Nunggu dulu ya. Aja dulu, Bu. 5 menit atau 10 menit ya. Karena masih berapa Iya. ini? 25 ya masih. 25 Iya sedikit. baru. Iya ya betul. Mau diselain dibacakan materi ekspor sedikit atau Boleh, Bu. sekalian? Boleh. Mangga dari Ibu. Oh, ya. Paling lanjutin materi yang kemarin ya Mas. Kemarin kan baru meet yang ketiga ya. Yang materi kemarin ada perlu dibacakan atau gimana? Bentar, saya coba lihat dulu. Oke. Lagi ada yang ngaji ya Mas Agus. Iya, di samping rumah Musola. ada yang Sambil nunggu makanan. mungkin boleh juga Mbak di-share materi atau mungkin kita sharing-sharing bahas apa gitu Mbak. Ya ini nanti di share materi ekspor aja sama Bang Aziz. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin punya kendala atau apa di tengah perjalanan kan, mungkin bisa di-share di sini sambil kita sharing-sharing bagi-bagi ilmu. Boleh kalau sambil ada teman-teman yang mau ini dulu sambil ini santai sharing dulu juga boleh. Sebelum mulai sambil tanya-tanya nggak apa-apa. Berkenaan hari ini lumayan grupnya lagi Panas dulu. ya itu buat Lagi asik banget maksudnya Mbak. iya buat pengalaman yang lain lah. Ya nanti mungkin itu kalau sedikit-sedikit kita bahas untuk diperbaiki gimana baiknya boleh kita share juga. Kita Iya, nggak apa-apa itu Mbak. namanya orang banyak biasalah.
Terlalu berisik ya saya. Kalau misalkan saya coba nampilkan ini ya. Soalnya di belakang lagi ada pengajian soalnya. Mbak Rita aja mungkin ya yang bicara ya. Gimana? Untuk yang ini ya, screen ini aja, bagi screennya. Untuk metode pembayarannya. Karena kalau saya yang bicara kayaknya terlalu berisik ya. Iya, oke oke. Di ini kemarin sudah sampai sini belum sih Mas? Kayaknya sudah ya. Oh ya Belum. udah nggak apa-apa. Ya? Belum. Oh belum, ini siapa yang ngomong tadi? Ini yang Oke, diributkan oke. kemarin ini. Metode pembayaran Oh muciapa iya. atau yang itu. Sambil kita nunggu teman-teman ngumpul, diselipin sedikit ya materi tentang ekspor. Nanti setelah sudah paling tidak ya 21.30 nanti baru kita mulai masuk Pak. Sedikit materi tentang ekspor. Di sini mungkin beberapa teman-teman sudah paham ya tentang berbagai macam metode pembayaran ekspor ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, beberapa metode pembayaran ekspor ini kan salah satunya ini ada LC ya, atau letter of credit. Karena ini metode pembayaran yang kebanyakan dipakai di dunia perdagangan internasional. Begitu. Next, Mas. Nah, seperti ini. LC itu apa sih? Ya, LC itu
pastinya sudah banyak yang tahu tapi kita bacakan. Jadi LC itu surat jaminan dari importir yang memastikan pembayaran kepada eksportir dengan cara teman-teman mendapatkan atau menerima pembayaran dari importir setelah produk atau dokumen dikirimkan. Tetapi tidak perlu dananya di salah satu bank yang ada di negaranya, kita sebut sebagai bank importir yang sudah ada koresponden ya. Kemudian LC ini akan dikirim oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia. Kita sebut bank eksportir. Selain eksportir menyerahkan dokumen ekspor kepada bank eksportir, maka dokumen tersebut akan diteruskan kepada bank eksportir. Lalu dana akan ditransfer dari bank eksportir ke bank impor tanpa menunggu terimanya barang. Jadi sebelum barang diterima, dana sudah bisa cair. Ini relatif lebih aman. Jadi LC bodong atau yang tidak bisa dicairkan. Jadi konfirmasi dulu ke bank kita apakah ini setelah di-issue LC-nya benar-benar sudah masuk belum uangnya di rekening kita, contoh seperti itu. Jadi di dalam LC dicantumkan secara rinci detail produk yang diekspor, syarat dokumen ekspor yang dibutuhkan. Dengan menggunakan LC tidak mungkin barang yang diekspor tidak dibayar, sehingga ini sangat aman bagi sahabat UKM gunakan selama memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam LC. Next. Nah, selanjutnya yang masih bingung dengan LC, kita bahas prosedur ekspor rinci yang menggunakan LC. Jadi di sini importir mengisi formulir LC di bank yang digunakan di negaranya atau bank importir. Di dalamnya dijelaskan tentang detail produk yang dibeli, yang diantaranya adalah jenis, harga, jumlah, spesifikasi waktu pengiriman, alamat tujuan, serta dokumen-dokumen ekspor yang diminta oleh importir. Dokumen pendukungnya ya, seperti standar pengiriman ada LC, ada bill of loading, invoice, IOO, PITO, dan sejenisnya itu ya, satu set. Lalu importir menitipkan 100 pi kepada bank importir. Dan bank importir mengirimkan LC kepada bank yang digunakan eksportir di Indonesia. Bank kita ya. Bank eksportir mengirim pemberitahuan kepada eksportir bahwa bank telah menerima LC dari bank importir. Setelah mendapatkan LC, eksportir menyiapkan barang ekspor, lalu eksportir menentukan jadwal pengiriman barang, disesuaikan dengan schedule kontainer dan lain-lain ya. Nah, eksportir mengurus PEB dan semua dokumen ekspor yang diminta importir seperti tertulis di dalam LC. Seperti itu, artikel mempersiapkan dokumen ekspor ya untuk tahu selengkapnya. Oke, next. Nah, tahapan selanjutnya eksportir melakukan proses pengiriman barang, bisa forwarder. Jika LC membutuhkan pemeriksaan barang oleh surveyor atau disebut pre-shipment inspection, pemeriksaan tersebut bersamaan dengan pemuatan barang pada saat loading biasanya ya. Setelah kapal pengiriman berangkat, perusahaan pelayaran atau shipping company menerbitkan bill of loading. BL ya. BL dan semua dokumen yang diminta dibawa ke bank eksportir. Contoh misalnya kita bawa ke bank BCA, contoh semua dokumen ekspor ya, pengapalan. Segala dokumen diperiksa oleh bank eksportir. Jika dinyatakan sudah sesuai
dan lengkap, dokumen-dokumen tersebut dikirimkan oleh bank eksportir kepada bank importir. Jadi sudah prosesnya, udah tugasnya bank to bank ya, antara bank kita, Bank Indonesia ke bank pembeli kita di luar negeri. Setelah dokumen tersebut diterima oleh bank importir, uang akan cair dari bank importir ke bank eksportir tanpa menunggu barang tiba di tangan importir. Bank importir menyerahkan semua dokumen ekspor kepada importir. Dengan memegang dokumen ekspor yang diserahkan oleh bank, maka importir dapat mengambil barang ekspor tersebut di pelabuhan tujuan dan menemui perwakilan perusahaan pelayaran yang ada di pelabuhan. Sebagai syarat untuk menarik kontainer ya dokumen. Ya, next. Next, Bang Aziz. Oke. Nah, jenis-jenis LC ini ada beberapa ya. Oke, kelewatan. Nggak apa-apa, itu jenis-jenis LC. Lanjut, jadi pembayaran selain, oke. Nah, ini tadi kita kembali, teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Untuk jenis-jenis LC-nya ini ada yang revocable, dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh importir, atau irrevocable, tidak dapat dibatalkan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam LC. Ini ada beberapa ya. Nah, ini bisa nanti dilihat teman-teman. Ini jenis-jenisnya seperti ini. Seringnya, umumnya lebih aman kita pakai pastinya yang irrevocable. Oke, next. Nah, selain metode pembayaran menggunakan LC, ada juga jenis pembayaran yang lain yang biasa kita gunakan ya. Ada namanya istilahnya advance atau pembayaran di muka. Dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang diterima. Ini kok terputus ya, Mas? Sebelum barang tersebut dikirimkan. Yang kedua ada lagi open account atau rekening terbuka. Nah, metode pembayaran ini di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima importir. Ini kan ya. Ada lagi konsen. Di sini eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir, namun barang namun barang yang dijual dikirimkan kembali ke eksportir. Pembayaran pun dilakukan setelah barang terjual tanpa adanya jaminan apapun. Ini pastinya tidak kita sarankan ya, seperti penitipan. Selanjutnya ada dokumen agent payment. Metode pembayaran ini betulnya LC. Bedanya di sini importir tidak menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Tapi persamaannya di sini eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir dan diserahkan ke bank importir. Namun di sini bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor setelah importir melakukan pembayaran. Ini yang kemarin sempat pada diributin ya, istilahnya CAD gitu kan. Jadi cash again dokumen. Ini memang betul pembeli tidak akan bisa menarik barangnya sebelum mereka membayar karena dokumennya dipegang oleh bank penerima. Contoh misalnya saya mengirimkan kopra dari pelabuhan Surabaya ke Karachi. Nah, di sini saya menyerahkan dokumen ke bank yang ada di Surabaya, Bank BCA menyerahkan ke Bank Al Habib di Pakistan. Selanjutnya nanti pihak Bank Al Habib akan konfirmasi ke pembeli saya bahwa barang dokumen sudah diterima, mereka akan menebus dan mereka baru bisa menarik barangnya di pelabuhan. Nah, ini kalau ketemu pembeli yang benar bagus. Kalau ketemu pembeli yang nakal, meskipun dokumennya sudah sampai, mereka seharusnya secepatnya mengambil barangnya karena
kalau tidak diambil akan resiko rusak, berjamur dan lain-lain. Pengalaman saya banyak juga sih yang tidak ada masalah, yang artinya mereka bayar gitu kan. Tapi banyak juga yang mereka nggak ambil-ambil sampai barangnya rusak dan akhirnya mereka tidak ambil dokumennya dan bank tidak bisa berbuat apa-apa karena memang mereka sifatnya hanya menerima dokumennya. Kalau mereka tidak menebus dokumen, ya udah barang kita nggak dibayar, itu resikonya. Jadi CAD ini saya sarankan kalau untuk yang sudah mengenal baik, sudah betul-betul paham karakter si pembelinya ini bisa kita pegang, boleh. Karena apa ya, ini tuh bisa dikatakan ya 50-50 lah gitu. Umumnya sih saya minta DP. Saya minta DP paling tidak minimal 30%, sisanya CAD. Tapi kalau sudah kenal baik bisa DP 50%. Cuman ada beberapa negara yang kebijakannya memang tidak bisa DP-nya lebih besar atau tidak melebihi dari invoice yang disetujui. Jadi kayak Pakistan tuh biasanya maksimal 30% dan itu pun kadang-kadang mereka transfernya lewat hawala ya. Hawala ini pengiriman uang yang under table, mereka ngirim melalui Dubai, baru dari Dubai ke kita. Jadi mereka nggak kirim uang langsung dari Pakistan. Itu yang biasa saya alami seperti itu. Jadi kalau dulu memang mau tidak mau saya ambil CAD karena posisi kita juga ekspor masih bagus, finansial oke. Nah kalau kondisi COVID sekarang pembelinya nggak mau DP, mintanya setelah CAD 100% baru dibayar, saya mendingan nggak saya kerjakan, meskipun permintaan sebenarnya tetap masih ada, begitu. Terus yang terakhir ini ada sama ya, kurang lebih hampir sama seperti CAD, perbedaannya hanya memerlukan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen yang dibutuhkan ekspor, hampir sama kurang lebih. Oke, next. Sudah. Kayaknya sementara cukup. Ini juga sudah hampir 9:30 juga ya. Sorry, waktu di Bali. Oke, mungkin bisa sambil dilanjut aja ya. Mas Aziz bisa dilanjutkan sama Pak Salman biar tidak terlalu malam. Bagaimana teman-teman? Soalnya ini nanti kan sambil mulai sambil jalan, nggak apa-apa. Mas Salman gimana Pak? Oke, siap. Oke, bentar. Saya share dulu materinya ya Pak ya. Ya, boleh. Itu yang ada pertanyaan kita tampung dulu ya. Kita jawab nanti di sesi tanya jawab. Ajis? Sudah bisa dimulai Pak Ajis? Silakan Pak. Ini sudah Ya, saya share, udah silakan. kelihatan belum? Mulai. Sudah. Sudah. Oke, ini nggak pakai video ya. Baru selesai mandi Bu. Panas banget. Sama Oke, saya habis keramas juga. masih pakai handuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat teman-teman UMKM dari setiap daerah dari Indonesia, mudah-mudahan hadir semua.
kita sharing-sharing aja ya, nggak mengguruin. Kita sharing-sharing tentang gimana sih strategi digital marketing dalam bisnis ekspor gitu loh, khususnya dalam aset digitalnya. Oke, next. Modal utama ini untuk pemula untuk yang baru memulai ekspor. Yang pertama, modal utama strategi digital marketing dalam bisnis ekspor. Yang pertama, company profile, katalog produk, website, media sosial, email bisnis. Jadi kelima hal ini wajib dimiliki untuk memulai ekspor. Jadi bukan hanya share foto produk gitu loh. Mereka akan abaikan kalau kita akan share seperti itu. Jadi ada etika bisnisnya. Yang pertama, kita harus buat dulu company profile-nya seperti apa, terus katalog produknya, website-nya, agar buyer tuh lebih trust ke kita. Jadi mereka pasti menganalisis dulu gitu. Oke, next. Nah, ini 3 alat utama, company profile, katalog produk, website ini wajib dimiliki untuk eksportir. Pak, saya bukan produsen, bukan pemilik pabrik, apakah harus mempunyai company profile? Perlu gitu. Karena ini adalah proposal awal untuk pengajuan penjualan barang atau pengenalan terhadap produk kita. Jadi tanpa 3 ini ya nggak mungkin kita bisa ekspor, apalagi kita bertemu dengan orang baru gitu loh, yang ya bisa dibilang kalau kalau tanpa ini ya mereka akan menganggap scam gitu. Oke, next. Nah, ini website. Pentingnya membuat website. Yang pertama, website adalah alat bantu yang sangat penting untuk mengenalkan produk yang ingin diekspor. Nah, hal-hal yang harus ada dalam website antara lain latar belakang perusahaan. Jadi tentang perusahaan Anda, misalkan kita bikin PT perorangan dulu bisa. Jadi bikin PT perorangan, daftar itu sekitar 50.000. Jadi bayar ke pemerintah, bukan ke apa jasa. Jadi kalau ada yang nawarin jasa-jasa kayak gitu, mending bikin sendiri. Bikin dulu PT perorangan ini tanpa notaris, terus kemudian kegiatan perusahaannya. Pak, kita kan nggak punya perusahaan, nggak punya pabrik, gimana caranya kegiatannya? Ya kita datang ke supplier, Pak, boleh nggak kita izin ambil foto-foto kegiatan produksi gitu loh, yang sudah bekerja sama dengan kita. Terus alamat kantor, kemudian alamat produksi, nah, itu wajib dimasukkan ke dalam websitenya. Nah, kemudian produk dan spesifikasi produk. Nah, ini penting sekali untuk kita memasukkan produk dalam website agar si konsumen lebih mengerti tentang apa yang kita tawarkan. Misalkan kita tawarkan kopi. Nah, kopi ini jenisnya apa? Kemudian jenisnya apa, kadar airnya berapa, asalnya dari mana. Nah, itu penting sekali buat menjelaskan. Jadi kita nggak perlu capek-capek menjelaskan, kita hanya menjelaskan dari website ini. Nah, kemudian cantumkan media sosialnya. Media sosial, Facebook, Instagram, link ID. Itu udah cukup 3 hal itu. Mau ditambahkan lagi TikTok atau lain-lainnya silakan masukkan. Nah, kemudian kontak order. Jadi ketika di website itu pasti di bawahnya ada otomatis untuk memasukkan kontak ordernya. Jadi ketika si buyer tertarik, trust, langsung mereka akan menghubungi kontak WA kita. Biasanya kalau bisa pakai akun WA bisnis. Jadi untuk jawaban otomatisnya sudah disiapkan, lebih profesional. Nah, kemudian dilengkapi dengan 4 bahasa. Nah, itu sudah jadi kewajiban karena nggak semua buyer mengerti tentang bahasa Inggris. Kalau kita ketemu orang Rusia kan bingung ngobrolnya caranya gimana. Mereka belum tentu mengerti. Kalau ketemunya dengan orang Mandarin, orang Chinese yang mereka lebih senang ngobrolnya pakai bahasa
Mandarin. Kita bingung. Nah, di sini ada bukan harus ya, tapi lebih kepada untuk orang lebih paham lagi bahasa Arab dan jadi lengkapi dulu bahasa pertama Inggris, kemudian bahasa Mandarin, kemudian bahasa Arab, terakhir bahasa Indonesia untuk kita sendiri gitu loh. Kemudian dilengkapi foto dan video, ini sudah wajib. Jadi lengkapin, Pak, kita nggak punya foto dan video, itu bisa ambil dari foto-foto yang ada di Google atau di marketplace, itu yang penting produknya sama dengan kita gitu. Kemudian tambahan dimasukkannya lagi sistem AI atau artificial intelligence. Nah, jadi ketika ini terobosan baru, jadi kami dengan tim ini membuat website yang di dalamnya ada sistem AI-nya. Jadi ketika si buyer mengklik produk kita, dia akan menjelaskan dengan sendirinya produk tersebut. Yang sudah kita susun, sudah kita bikin dengan AI-nya, sistem AI-nya akan menjelaskan dalam website tersebut. Oke, next. Nah, ini technical skill dalam hal gimana caranya untuk kita ketemu dengan buyer baru, yang baru kita kenal, kita sudah dapatkan misalkan kontak emailnya atau kontak WhatsApp-nya. Jadi hal yang paling pertama dilakukan adalah jangan pernah atau langsung melakukan penawaran lewat nomor WA dulu. Jadi orang-orang luar di sana menganggap kalau kita memberikan kontak WA terhadap mereka tanpa kita kenal, masih mending dibalas. Kalau diblok kan sakit hati gitu. Jadi apa yang dilakukan adalah cari emailnya dulu, cari email perusahaannya dulu, cari email bayarnya, kemudian waktu. Nah, ini kadang-kala banyak dikeluhkan oleh eksportir pemula. Kenapa ya kok email saya nggak dibalas-balas sama buyer? Kenapa ya? Nah, ini yang perlu dikoreksi adalah timing. Timing kita waktu memberikan atau mengirim email terhadap buyer. Nah, waktunya jangan disesuaikan dengan waktu Indonesia. Kita ngirim email waktunya asal aja, jam 1 siang, sore, atau malam. Kita sesuaikan dengan waktu pada saat negara tersebut memulai aktivitas pekerjaan. Misalkan di Jepang, sekarang jam 8:30, 9 malam. Mungkin di Jepang kurang lebih jam berapa ya? 8, 9. Ya. Kita WA-nya jangan pas, kita kirim emailnya jangan pas waktu di Indonesia. Jadi kita sesuaikan waktu mereka bekerja. Misalkan jam 9 pagi di Jepang, jam di Indonesia berapa? Kita WA. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau kita mengikuti waktu di Indonesia, email kita akan tenggelam. Apalagi perusahaan kan setiap hari akan masuk email-email baru, penawaran dan lain-lain, yang pada akhirnya email kita akan tenggelam. Kemudian jangan melakukan email terlalu banyak dalam satu hari, karena semakin banyak kita mengirim email, di dalam email itu nanti akan terbaca ini adalah spam. Jadi pengiriman spam. Kemudian dijelaskan di emailnya, ini catatan kadang-kala kita suka nggak memperhatikan hal-hal yang detail. Ketika email dengan orang baru, buyer baru, cantumkan nama dan nama perusahaannya. Jadi jelas terarah. Kalau misalkan Haider atau siapapun tidak mencantumkan itu, mereka akan menganggap spam. Karena nggak jelas nih orang gitu loh, mau ngirim email tapi kok nggak disebutin nama perusahaan kita gitu. Nggak disebutin nama perusahaan bayarnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah follow up. Kemudian ketika hari ini kita kirim email, follow up-nya adalah 2 atau 3 hari kemudian. Kalau tidak ada balasan, kita follow up lagi. Tetap menjelaskan update terbaru tentang produk-produk kita, harganya,
jenis produknya gitu. Sambil email, nah ini emailnya juga kalimatnya yang sesuai, kemudian kirim proposal atau kirim company profile, katalog produk, dan websitenya sudah ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu, ketika sudah respon, ajak untuk ke kontak WA. Nah, sudah mulai kan, mereka yang mengontak kita, jangan kita yang mengontak mereka. Jangan kita yang mengontak bayarnya, tapi gimana caranya bayar mengontak kita. Itu kan sudah menunjukkan bahwa keseriusan buyer akan produk yang kita tawarkan. Jadi poinnya kita sudah dapat nih, sudah 30%. 30% si buyer serius gitu. Jadi penilaiannya. Kemudian ajak Zoom meeting. Ajak Zoom meeting, kita presentasi. Kita presentasinya misalkan pakai bahasa standar, bahasa Inggris. Kita presentasikan dengan bahasa Inggris. Dengan kita perkenalkan produk kita perkenalkan company profile kita. Setelah ada Zoom meeting pasti kan ada pertanyaan. Nah itu sudah mulai tuh. Ketika buyer sudah mulai melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, poinnya akan tambah 60%. Buyer sudah mulai ingin membeli produk kita. Kemudian lakukan pendekatan emosional. Buyer juga manusia gitu. Sama harus gimana caranya melakukan pendekatan secara emosional, jangan hanya ngobrol bahasa bisnis aja di follow up, kapan beli, kapan DP segala macam. Kita tanyain kabarnya gimana, keluarganya dan lain-lainnya. Itu kalau sudah melakukan pendekatan emosional dan mereka akan merespon, sudah pasti 80% sudah di tangan gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir gimana caranya bikin jual untuk berkunjung, survei ke tempat produksi. Jadi, oke sir, kapan bisa datang di Indonesia, visit ke Indonesia untuk melihat produksi kita gitu, untuk melihat kita follow up-nya seperti itu. Jadi follow up gimana caranya mereka datang. Nah, ketika datang kita sambut mereka gitu loh. Nah, ketika sudah datang, sudah melakukan survei, sudah basa-basi, sudah kita ramah-tamah dan segala macam, gimana caranya si buyer memberikan DP. Kemudian bikin perjanjian, kontrak, closing, dan pembayaran. Oke, next. Membangun jaringan bisnis. Nah, ini agak kurang rapi dari ketikannya. Jadi ini yang sederhana dulu kita lakukan. Yang pertama melalui media sosial. Ini ada Facebook, Instagram, TikTok, terus jaringan pemerintah, Kemendag, terus akses B2B, kemudian marketplace, eBay, Alibaba, dan Amazon. Nah, kok ada Tinder gitu loh. Ini seru nih. Pengalaman saya di beberapa tahun ke belakang, dan sampai sekarang masih dipraktekkan. Tapi jangan dipraktekkan buat teman-teman untuk melakukan hal-hal yang aneh ya. Karena istri saya juga tahu gitu loh. Punya Tinder. Apa sih yang dilakukan? Biasanya kan kami setiap setahun tuh biasanya kita jalan-jalan ke Bali. 1 tahun tuh 4 sampai 5 kali lah. Di Bali itu saya melakukan cari perkenalan teman di Tinder. Jadi 1, 2, 3, 4. Bulan kemarin saya ketemu dengan banyak orang Rusia dan Ukraina di Bali. Itu lagi kenceng-kencengnya di Bali. Sering dapat buyer dari orang Rusia dan orang Ukraina, karena produk saya rempah-rempah herbal. Jadi rempah-rempah herbal, terutama kayak jahe, terus produk yang hangat-hangat tuh. Mereka beli retail 1 dus, 2 dus, kirim ke negaranya. Ya lumayan tuh. Oke, next. Kita bahas satu persatu. Ini media
cukup 3 hal ini, jadi Facebook, Instagram, dan link ID. Ini agak nggak rapi tadi ngetiknya. Dari Facebook dulu, yang pertama di Facebook mau kita bikin Facebook pribadi ataupun Facebook perusahaan bisa. Facebook pribadi karena usianya lebih lama, pertemanannya sudah lama, itu bisa untuk promosi. Yang pertama posting tentang produk. Jadi sehari minimal 1 atau 2 postingan tentang produk. Di postingan untuk disebar ke banyak orang gitu. Kemudian bikin testimoni tentang produk tersebut. Jadi buat aja tentang testimoni. Kita apa nih yang mau dijual hari ini? Misalkan makanan olahan. Kita jual. Kita bikin testimoni terhadap orang-orang terdekat. Gitu. Orang terdekat atau konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Kemudian foto dengan beberapa customer. Jadi kita foto dengan customer 1, customer 2, atau dengan pemerintahan. Biasanya kan dari pemerintah suka ada pameran, suka ada pelatihan, kita foto produk tersebut. Intinya apa sih? Buat testimoni, jelaskan bahwa itu benar gitu. Berjualan itu benar, produknya ada. Nah, kemudian bikin toko di marketplace Facebook di negara. Nah, jadi di Facebook itu ada marketplace bisa jualan di setiap negara. Jadi posting di marketplace tersebut sama kayak kita posting di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Cuma yang membedakan adalah titik lokasinya. Jadi kita pindahkan dulu titik lokasi di mana si GPS HP tersebut berada menuju ke tersebut. Misalkan ke Singapura, kita pindahkan ke Singapura. Kalau sudah posting di situ, jadi produk kita ada di Singapura. Satu produk, misalkan tujuan negara lain ke Australia, mungkin Australia daerahnya apa, negara terdekat lagi Timur Leste, itu kan Timur Leste lumayan nilainya, ke Malaysia, kalau mau jauh misalkan ke US atau ke Rusia, gitu. Jadi sudah kita dipindahkan secara manual titiknya, baru kita jual. Oke. Kemudian masuk di grup impor negara tujuan, impor atau ekspor. Misalkan biasanya ada grup di Facebook, itu ada grup ekspor. Masuk, kemudian kita share katalog produknya, kemudian profilnya yang sudah dengan website, jadi sudah share ya. Mereka pasti akan pasti aja ada yang nyangkut salah satunya gitu loh. Menanyakan biasanya seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian Instagram sama Facebook tuh hampir sama, kita posting produk dan video, cuma membedakannya adalah di perangkat Facebook, di Instagram itu kalau kita di fasilitas DM itu ada penerjemah otomatis. Jadi kita mau bicara dengan negara manapun di chat DM itu bisa. Nah, di situ kita bisa komunikasi dengan banyak orang. Nah, saya kebetulan banyak konsumen dari Rusia, kita jual retail, banyak dapat dari Instagram. Jadi di Instagram, kalau kita posting, jangan lupa deh pakai hashtag. Jadi misalkan hashtagnya Rusia, pakai hashtag Rusia. Atau misalkan Moskow. Atau di kota lain, misalkan di Amerika, kotanya Hollywood, New York, atau apapun itu. Gitu. Kita tinggal tujuannya kemana, pakai hashtag dulu. Biasanya banyak yang nyangkut dari situ. Nah ini untuk Instagram. Ini gratis, jadi semuanya gratis, pakai Facebook dan Instagram itu bisa gratis. Yang penting kita posting setiap harinya minimal 1 di jam yang sama. Jadi misalkan jam-jam yang rame itu biasanya jam 8 pagi, tapi jangan jam 8 pagi waktu Indonesia ya, itu waktu negara tujuan.
Jadi kita tinggal hitung aja kita mau di mana nih. Kita hitung jam 8 pagi di sana, jam berapa. Kemudian jam 12 jam makan siang, terakhir adalah sore jam 5 sampai jam 8 malam. Itu ramai-ramainya orang pegang HP, kemudian buka media sosial. Tuh. Nah, kemudian link ID. Nah, ini link ID lebih banyak lagi komunitas broker dan trader biasanya. Nah, kita bisa mencari banyak marketing dari seluruh dunia, tergantung target tujuan negara kita. Kita bikin akun link ID, kemudian posting seperti biasa, posting produk atau video produk, kemudian tawarkan. Biasanya itu satu komunitas akan merapat, menanyakan, saya ibu atau bapak jualan produk apa, itu dari Indonesia banyak. Dari Indonesia yang punya company trading banyak di luar negeri gitu loh. Mereka biasanya freelance, kan menawarkan jaringan trader banyak sekali. Ya sudah pasti kita akan kasih fee ke mereka, broker-brokernya. Biasanya di kisaran 5% sampai 10%. Atau mereka up harga. Tinggal kita ngasih harga berapa, mereka jual berapa. Biasanya sih seperti itu. Gitu loh. Oke, next. Ini jaringan pemerintah, kita manfaatkan jaringan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, yang di bawahnya ada ITPC, setiap negara ada beberapa duta ITPC-nya, kemudian ada aset perdagangan luar negeri, kemudian nah ini yang kadang-kala tidak dimanfaatkan adalah para pekerja TKI. Karena para pekerja TKI ini banyak sekali linknya gitu, khususnya Asia. Jadi kayak Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian yang paling banyak Taiwan, Hong Kong, gitu. Arab Saudi, banyak sekali jaringan kita bisa manfaatkan. Karena sebetulnya produk-produk Indonesia yang beli juga orang-orang Indonesia gitu loh, banyak kan. Nah, jadi kita bisa tawarkan kerjasama nih, saya punya produk, kita kirimin company profile-nya, katalognya, gitu loh. Kemudian cara pembayarannya, mereka juga sama pahlawan devisa negara gitu. Jadi kita edukasi mereka untuk gimana caranya berbisnis di sana tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, jaringan pelajar atau mahasiswa luar negeri. Jadi di luar sana banyak sekali kan pelajar di Indonesia. Kadang-kadang mereka juga kan cari sampingan yang bekerja di restoran atau di kafe gitu. Kita tawarkan. Nah, caranya gimana? Dari jaringan media sosial yang tadi, link ID, Instagram, dan Facebook. Ini kita bisa membuat banyak jaringan dari tiga hal ini. Oke, next. Nah, ini jaringan B2B. Jaringan B2B adalah business to business. Ini kemarin momen G20 ini untuk B20 ini punya banyak kerjasama yang sangat luar biasa untuk Indonesia, khususnya produk-produk ekspor. Salah satunya produk UMKM. Jadi sedang banyak permintaan sebetulnya dari luar untuk produk UMKM. Tinggal kitanya aja, yuk gimana caranya bikin company profile yang profesional, bikin katalog produk yang profesional, bikin website yang profesional, kita tawarkan. Jangan kalah dengan negara Singapura yang negara kecil nggak punya produk apa-apa, hidupnya cuma di beton, tapi nilai ekspornya sangat tinggi. Kan lucu, kita yang punya produk banyak tapi nggak bisa ekspor kan sangat terbalik gitu loh. Nah, ini bisa dipelajarin untuk link-linknya, ada banyak sekali, ini gratis semua. Nanti kalau misalkan kurang atau mau negara tujuannya bisa saya share untuk
link B2B-nya. Oke, next. Nah, ini jaringan web juga, ada beberapa web sebenarnya, dan masih banyak lagi sih. Nah, kita tinggal kayak tadi masukin ke jaringan B2B dan web, kita tinggal masukkan company profile, katalog, dan websitenya ke situ. Itu daftarnya gratis semua. Jadi kita tinggal masukkan, pasti ada salah satunya yang nyangkut gitu loh. Jadi lebih banyak membuat jaringan bisnis, otomatis lah dari situ cepat atau lambat orderan pasti masuk. Oke, next. Nah ini kemudian marketplace. Jadi buat akun di marketplace ini buat testimoni juga dari Alibaba, Amazon, eBay. Jadi untuk buat akunnya bisa dipelajari di YouTube atau nanti bisa konsultasi ke saya, bisa gimana caranya bikin akun di 3 marketplace terbesar di dunia ini. Jadi 3-tiganya ini menguasai dunia gitu untuk dunia per marketplace-an. Oke, next. Nah, ini promo. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, silakan, kita punya kantor di Bogor. Jadi temu langsung, gimana caranya cari buyer dan segala macam, terus produk-produk UMKM dari apapun itu, dari olahan makanan, kerajinan, fashion, dan lain-lain, itu bisa. Jadi ini murah banget, promo cuma 100 orang, harganya cuma 150.000, silakan datang, tidak bayar apapun lagi. Kalau belajar ekspor di tempat lain bisa sampai jutaan, khusus untuk UMKM, silakan. Itu 150 juga bukan untuk kami, jadi untuk pemeliharaan tempat lah, pemeliharaan tempat, kita bayar listrik dan lain-lain. Oke, itu aja. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Oke, Pak Jis, terima kasih. Ibu Rita, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Salman. Untuk kawan-kawan dari paparan Pak Salman tadi, mungkin ada yang ditanyakan, di waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin bisa resign dulu biar kelihatan mana yang mau bertanya. Kalau saya sih tadi agak gregetnya yang tadi Pak Salman. Yang jadi ketika Bapak bercerita pergi ke Bali, itu ternyata bukan hanya jalan-jalan, tapi ada misi di balik itu, yaitu mencari buyer itu tadi. Saya juga nggak nyangka sih. Oh ternyata ada toh gitu loh yang ke Bali yang niatnya itu sebetulnya bukan jalan-jalan, tapi sebetulnya salah satu untuk mencari buyer itu tadi. Betul. Kan kita kalau ekspor nggak melulu kontainer, Pak ya, retail pun bisa gitu loh. Intinya minimal pembelian misalkan 1 dus atau 1 karton gitu loh. Selama mereka oke harganya, justru kalau retail itu cuannya lebih gede, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita misalkan beli jahe bubuk harga 30 sampai 50.000 per kilo di produsen, kita kemas jadi 10 gram, 100 gram. Harganya di angka 30.000 per 100 gram atau sekitar $3 kurang lah ya. $3 kurang, kalau 1 kilo kan sudah 300.000 lebih gitu loh. Lumayan. Artinya di repacking ulang ya Pak ya, tapi packingnya mungkin Betul, di repacking ulang.
mereknya sudah dibuat sama Pak Salman ya, beserta Ya, ibunya biasanya berarti. betul. Atau dari bayarnya request gitu untuk mereknya, saya minta request seperti ini. Mereka jual, ya mungkin jual kecil-kecilan. Oke, ini sudah ada yang bertanya Pak Salman. Pak Nur Mokhawif, silakan Pak Ya. Nur. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sebentar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mengundang buyer ke Indonesia gitu ya. Contohnya seperti apa kalau untuk entertain-nya, Pak? Entertain untuk langkah-langkahnya kayak seperti yang tadi. Kita harus mengikuti dulu langkah-langkah yang tadi dulu. Pertama, dia respon enggak terhadap email yang kita berikan gitu. Kita kirim. Nah, setelah respon, pasti kan ada pertanyaan yang muncul. Ini apakah, ini apa, kemudian gimana caranya supaya buyer itu kontak WA kita. Jangan kita yang mengontak mereka. Artinya kalau kita yang mengontak mereka, kita yang butuh gitu loh. Tapi gimana caranya jual mahal gitu. Gimana caranya si buyer kontak WA kita. Pasti kontak. Setelah kontak, kita atur schedule untuk Zoom meeting. Kita atur untuk mempresentasikan bahwa kita punya produk ini, kemudian produksinya seperti ini, dan ini, kita jelaskan semuanya. Setelah itu, kita langsung bikin schedule. Oke, sir, kapan you come Indonesia, visit gitu loh, untuk survei dan lain-lain. Setelah itu, dia mau datang dari bandara mana kan gitu. Kalau kita ada waktu dan kita bisa jemput, lebih baik dijemput karena itu sudah merupakan poin plus untuk entertain. Nah, setelah itu survei dan segala macam, kita lihat dulu dia senangnya apa. Misalkan senangnya jalan-jalan dan segala macam, ya kita ajak jalan-jalan, entertainnya. Tapi sebelum itu pastikan dia sudah tanda tangan kontrak, kemudian sudah memberikan DP. Gimana caranya kita pancing supaya memberikan DP. Itu sih, seperti itu. Emosionalnya dibangun. Dari mulai kontak WA itu sudah dibangun emosionalnya. Apa sih membangun emosional? Membangun kedekatan dulu. Jadi kita pelajarin dulu karakter orang mana nih yang mau kita hadapin. Gitu. Karena gaya bercanda mereka dengan gaya bercanda kita beda gitu loh. Intinya kita jangan lempeng-lempeng aja. Jadi kalau ada di grup ada orang yang lempeng-lempeng aja, wah ini ketemu orang-orang luar kayak nggak bisa lempeng gitu, nggak bisa diajak bercandaan. Gitu. Itu sih. Terima kasih Pak. Pak Nur, gimana Pak Nur? Ada yang kurang jelas? Lumayan juga ya kalau ngajak orang kemari ya. Biayanya lumayan kali ya. Pengorbanan sih Pak. Kalau mau tembus itu kan kalau sudah mereka datang tuh sudah artinya satu kontainer tuh sudah dapat Pak 20 feet. Itu. Bapak posisinya di mana? Di Bogor, di Depok Pak. Oh, di Depok dekat Pak. Ada lagi Dekat dari Tangerang. Pak Nur yang mau ditanyakan? Ini Depok Jawa Barat. Ya, dekat ke Tangerang Pak. Oh ya dah, sawah. Tangerangnya mana Pak? Bukan, maksudnya dari Bandara Tangerang dekat. Untuk jemput buyer kan pasti datangnya di Tangerang. Karena Oke, siap. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ada pertanyaan untuk web itu. Karena saya di sini selaku mungkin ya trader atau perantara apalah. Saya itu banyak kenalan, memang dari dulu saya itu sudah berdagang tapi untuk lokalan saja, khususnya
empon-empon seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Terus berhubung saat ini itu saya masuk untuk UMKM, saya datang ke UMKM juga, tentunya banyak produk lah. Contohnya di UMKM itu banyak seperti produknya seperti keripik dan lain sebagainya. Lah, terus saya juga sudah berkunjung ke tempat pembuatan briket. Nah, berarti ada beberapa produk. Nah, itu apakah bisa dijadikan satu web atau kita bikin web sendiri-sendiri gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tergantung, Mbak. Kalau mau bikin sendiri bisa, cuma lumayan membangun web tuh kayak orang bangun rumah, Pak. Sama seperti membangun rumah. Kemudian kalau kita gini, untuk ekspor kita usahakan fokus di satu produk dulu, Pak. Nah, itu yang saya maksud itu atau ke satu produk. Masalahnya sudah ada dalam artian saya promosikan gitu cuma batas ke teman-teman itu aja sementara ini. Memang kalau itu ya nanti misalkan hanya web itu satu produk, insya Allah ya satu produk dulu aja untuk UMKM karena UMKM itu ada di daerah sekitar saya sendiri. Jadi kita fokus satu produk dulu, gimana caranya produk itu pecah telur dulu. Nah, kemudian setelah pecah telur, kita kan maunya membantu orang, Pak, dengan banyak produk dan segala macam. Di web itu kita sediakan kolom khusus. Jadi kita punya produk tambahan nih, misalkan dari tadi briket dan lain-lain. Kita jelasin di situ di kolomnya bahwa kita kerjasama dengan beberapa pengrajin atau petani, itu kita jelasin ya, kemudian masukkan foto dan lain-lainnya. Nah, membangun web lumayan mahal, Pak. Kalau untuk di luaran sana bisa sampai 5 sampai puluhan juta gitu. Apalagi tambah SEO, search engine optimalisir gitu. Nah, saya punya rekanan tuh. Murah sih sekitar kurang lebih 1 jutaan, itu sudah 4 bahasa gitu. Ya. Gitu. Nanti kalau mau di-link-kan silakan. Tapi kalau mau bikin sendiri, saya kasih linknya juga. Jadi itu otomatis ada AI-nya, artificial intelligence. Jadi itu mungkin teknologi yang terbaru sekarang, AI itu jadi sebuah sistem yang dia bisa berpikir sendiri, Pak. Jadi bisa dibilang mengerikan kalau AI itu. Kalau di dunia kita ya, sebuah program ini bisa mengalahkan pemikiran manusia gitu. Bahkan dia bisa membuat programnya sendiri. Tapi jangan khawatir. Iya, Pak, di sini kan saya juga pemula, biarlah saya pelan-pelan lah, step by step, nanti saya belajar dulu ini, mumpung ketemu, jadi kita bisa sharing-sharing sama Bu Rita dan lain sebagainya, beserta timnya dulu. Yang penting udah kenal, dalam artian udah kenal di grup, udah banyak teman-teman yang membantu. Saya pelan-pelan lah, bukan dalam artian, mungkin kalau pengen singkat itu kita bukan Roro Jonggrang ya, yang minta ya, sehari jadi. Sehari jadi kita pelajari itu terutama yang jelas saya itu pemula sekali untuk itu. Nek masalah lokal memang saya dari dulu sudah lokal, makanya permintaan PO pabrik untuk lokal sepi, makanya saya belajar untuk ini. Ya nanti insya Allah saya tak belajar sama Bu Rita dan tim. Terima kasih itu saja ya Pak ya, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi website ini penting buat para eksportir karena invest awal untuk membangun sebuah bisnis jaringan ekspor adalah ya kita harus punya website tersendiri. Yang mengerti silakan buat gratis karena website itu berbayar, karena berbayar adalah kita beli domainnya, kita beli langganannya. Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke, Mas Doni, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya Doni, saya dari Jakarta Pak. Saya ini sebenarnya agak tertarik ini Pak dari tadi bahas tentang marketplace untuk marketing di negara tujuan ekspor. Yang saya tanyakan ini Pak, apakah seberapa efektifnya
untuk buat marketplace di tujuan ekspor itu pakai Facebook ya, pakai Facebook. Karena kan saya pernah coba-coba seperti itu, memang ada kebanyakan itu Pak, cuman tanya-tanya atau survei harga. Jadi nggak langsung gampang closing kalau di marketplace, itu satu. Terus selain itu juga tadi saya lihat ada materi berhubungan dengan kita marketplace back to B2B ya, yang Amazon, eBay sama Alibaba. Nah, jika seandainya kita udah buat nih buat akun di Alibaba misalnya atau di Amazon lah, Amazon produk yang bisa dijual. Mungkin ada kisaran 1 kilo. Itu ternyata seperti briket dan pokoknya berhubungan dengan dangerous good yang notabene kalau kirim ke kontainer atau apa itu nggak cuma banyak. Nah, apakah mungkin kita cuma kirim sedikit ke negara tujuan, padahal itu barang dangerous good gitu. Itu aja sih Pak. Kalau hanya ada yang mau apa bisa share. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Jakarta. Ini lumayan produk-produk di sisi tinggi-tinggi. Yang pertama dulu di Facebook itu efektifnya adalah kita bikin jaringan dulu, jadi marketplace aja dulu. Misal kita mau pasarkan produk tersebut di Singapura. Di Singapura kan banyak itu. Kita bikin titik minimal kedua itu dengan harga sesuai yang kita sudah tetapkan. Buat di lain di Korea, terus di Arab Saudi, kemudian di Eropa dan lain-lain. Kita pasang aja dulu di situ. Pasti banyak orang yang melihat. Saya sendiri, beberapa teman-teman di broker itu banyak cari produk itu lewat marketplace. Jadi banyak cari produk-produk untuk supplier itu di marketplace Facebook. Karena paling gampang mendapatkannya bisa COD. Jadi misalkan di titik ini, kita bisa COD gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Kan kita dari Indonesia, mungkin bisa COD dari negara. Mulai pakai ads. Pakai ads itu murah. Jadi sekitar mulai dari 20.000 kalau di Indonesia, berjangkau lebih masa dari 1.000 orang ada yang nyangkut gitu loh. Kita mulai pengeluaran marketing gitu. Nah, kemudian untuk B2B, website B2B itu sebenarnya website yang disediakan untuk Pak impor. Kita akan mencari misalkan gini, ada buyer dari Kuwait atau dari Dubai, minta briket. Mereka kan cari di akses itu. Mereka kan cari, kemudian ketemu Indonesia kan banyak penjualnya. Nah, di situ mereka akan membaca semakin company profile kita semakin profesional, maka akan semakin tinggi juga dilihat oleh buyer. Ini penasaran. Ini bagus dari kosakatanya, kemudian dari foto, dari videonya gitu loh. Mereka kan lebih intens ke kita. Makanya dicek dulu company profile-nya, kemudian website-nya. Itu hal yang paling mendasar. Nah, kemudian untuk pengiriman nggak harus dengan kontainer. Kalau kontainer kan lama nyampainya, itu bisa kargonya lewat pesawat. Tinggal nanti di sana persyaratannya apa aja untuk barang-barang yang dangerous. Itu aja sih. Oke. Halo, Pak. Ya. Kalau misalnya untuk menggeser itu gimana Pak ya? Geser marketplace, geser titik koordinat untuk marketplace, maksudnya diapain tuh Pak? Saya baru dengar aja tuh. Itu Pak. Di Facebook ya? Iya. Biasanya gini, bisa masuk di Facebook. Coba buat teman-teman lainnya silakan masuk di Facebook. Kita praktek ya. Oke, siap. Kalau sudah masuk di Facebook, kemudian masuk di marketplace. Oke. Cari marketplace, sudah ketemu. Ya, sudah. Nah, itu di atas tulisan marketplace itu ada
titik lokasi kita berada. Misalkan Jakarta pasti akan tertulis Jakarta, betul? Oh iya benar. Nah. Klik Oh titiknya, iya. klik titiknya, Oh, pasti akan muncul map. oh iya betul. Nah. Nah, pindah terus daerah Oh, oke. Terima kasih. Oke. sip. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Jis, ada lagi? Ada 2 orang. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pak dari Suaranya nggak ada Pak, kayaknya slot Pak, suara dicek lagi Pak. Kan Halo. ini Pak. Suara Pak Ari, ya. Ya, bagaimana Pak? Ya, Pak. Oke, udah. Ya, jadi ini Pak, saya Ari dari Lampung. Tapi saya tinggal di Serpong sebetulnya Pak. Cuman karena sering ke Lampung, Ya. kok di sini banyak barang-barang agro ya, seperti talas, terus hasil-hasil bumi, ya termasuk karet, macam-macam Pak ya. Nah, saya sendiri lagi fokus di keripik Pak, karena di sini kan banyak pesan pisang ya. Jadi kita produksi keripik. Dan tidak nutup kemungkinan karena kita juga ada pembinaan dari perbankan, khususnya Bank Indonesia, untuk di bidang UMKM. Jadi kadang-kadang ketemu teman-teman yang namanya bergerak di bidang-bidang UMKM, ya tidak hanya makanan saja, termasuk pembuatan arang, pembuatan koko, apa itu, kokopit ya, kalau nggak produk-produk kelapa. Fiber dan Ya, jadi tapi saya tetap fokus ke bidang saya untuk pembuatan makanan camilan lah, keripik pisang khususnya ya. Nah itu ya, sampai sebetulnya sudah keripik pisang yang sudah lama eksis di Lampung, kemudian saya buatkan PT Pak sebetulnya Pak. Nah, maksud yang saya tanyakan, PT ada syarat-syarat untuk ekspor Pak ya. Nah itu yang saya belum tahu, Ya. itu saya tanyakan. Nah, karena kan tadinya kita nggak kepikir untuk ekspor, gitu loh Pak. Tapi nggak, teman-teman kok ada yang bisa ekspor, gitu. Nah itu yang menjadi ini. Kemudian yang kedua, apakah bisa hanya pakai PT ya persorangan ya, kan sekarang katanya hanya sendiri bisa dengan membuat PT persorangan. Nah itu apakah syarat-syaratnya juga nggak beda jauh dengan PT apa namanya, PT yang biasa? Kemudian juga apa namanya, apakah ada maksimal nilai yang bisa untuk ekspor Pak, gitu. Nah itu masalah legalitas ya Pak ya. Sektor yang di Bogor Pak ya, itu nanti Ya. apa berkala atau bagaimana Pak ya, nanti untuk kalau mau minta advice atau apa, istilahnya mungkin ada pertemuan berkala sehingga kita bisa tahu step by step untuk bisa ekspor gitu loh Pak. Ya maklum kita juga ya minim informasi nih Pak ya. Itu aja Pak, Ya. pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Untuk ranah perizinan nanti bisa ditanyakan ke Ibu Rita lebih lanjut. Cuma perizinan kalau mau ekspor mulai aja dulu dari PT Perorangan, Pak. PTP atau CV Perorangan itu bisa, karena pengurusannya mudah tanpa harus melalui notaris dulu. Nah, kalau sudah berkembang, sudah punya pengolahan dan lainnya, kita bisa upgrade ke PT atau CV skala besar. Nah, untuk ekspornya dari PT Perorangan bisa ya Pak, dengan kuantiti besar. Jadi dulu itu jalan dulu. Nah, kemudian untuk pertanyaan
atau kerjasama dengan UMKM Kota dan Kabupaten Bogor, kemudian Jawa Barat kita sudah, karena di situ sudah pernah pelatihan sebelumnya untuk kurasi produk-produk UMKM, cuma belum sampai ekspor. Nah, saya datang ke situ, kita kolaborasi, yuk kita bangun sebuah komunitas baru, gimana caranya produk UMKM ini bisa ekspor gitu. Kita jelaskan edukasi dari awal sampai akhirnya gimana ekspor gitu, karena UMKM ini sebenarnya ketakutan akan ekspor tuh banyak gitu, dari mulai modal, kemudian perizinan, ini harus izinnya apa dulu nih, yang izin kan harus mahal, harus keluar duit banyak, dengan banyak ini itu kita kasih edukasinya gitu loh. Jadi mulai aja dulu, jalan aja dulu, itu sih Pak. Nanti kalau secara berkala itu informasinya bisa kita dapatkan Pak ya? Bisa, nanti kita bikin grup. Jadi ada sekitar database-nya 1000 UMKM, kurang lebih 1000 UMKM untuk Jawa Barat khususnya. Jadi misalkan yang dekat-dekat dengan Kota Bogor ya bisa datang ke situ. Jadi kapasitas ya 100 orang masih bisa lah. Seminggu sekali, ada 2 kali pertemuan, sisanya kita online. Itu sih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. TikTok, untuk aplikasi TikTok juga ini sudah mulai naik daun, karena TikTok untuk media sosial sekarang sudah nomor 1. Jadi salah satu, bisa jadi sarana promosi dengan TikTok. Jadi buat video yang semenarik mungkin. Semakin kita fokus di satu pembahasan, maka FYP-nya akan semakin naik gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Ajis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Salman. Ini dari Jogja Bantul ini. Iya, Pak. Selamat malam Pak. Ya, saya Pak Bambang. Izin bertanya, ini menyambung tadi yang sahabat sebelumnya ini menanyakan soal PT ya. Ini saya juga masih bingung soal legalitas Pak ini. Ini apakah lebih baik PT perorangan atau PT yang di perorangan itu yang harus 2 orang aslinya 5 miliar, kalau 5 miliar harus dirubah lagi bentuknya menjadi PT yang harus akte notaris itu. Itu pertama legalitas. Terus kedua tadi ada misalnya kita menggunakan rekan-rekan TKI atau istilahnya pelajar di luar negeri. Itu bagaimana Pak itu ya caranya? Saya masih, kalau untuk menghubungi mereka bagaimana itu caranya, masih bingung saya. Apa melalui LinkedIn ya? Apa gitu. Ini untuk pemula, ya nanti pembahasannya sama Bu Rita ya lebih lengkap lagi. Ibu nanti dibantu ini Bu yang mau scale up. Cuma untuk pemula, mulai saja dulu dengan PTP atau PT perorangan, karena mudah pengurusannya tanpa harus melalui notaris. Kemudian biayanya lebih ringan. Kalau sudah scale up menuju PT atau CV, itu lumayan biayanya sekitar 8-10 juta, itu harus melalui notaris, badan dan lain-lain. Kemudian kita jangan fokus ke situ dulu. Yang harus dilakukan adalah gimana caranya dapat buyer dulu gitu. Setelah dapat buyer, baru urus pengurusannya. Jadi jangan dibalik. Kita ngurus, nanti akan semakin pusing, Pak. Orang, khususnya UMKM yang baru, ketika sudah
sudah kita jelaskan tentang materi perizinan, kan pusing, aduh duit lagi nih, ini aja mau jualan belum dapat duit, harus keluar duit dulu. Apalagi kita jelasin, harus mendirikan PT. PT biayanya sekitar 7 sampai 10 juta. Wah, bubar Pak acaranya nantinya. Itulah. Jadi kita jelaskan dulu pada UMKM, bikin PT perorangan dulu karena murah. Setelah itu kan pengurusan sudah lengkap, udah datang ke bank, bikin rekening PT perorangan. Itu rekening perorangan murah, sekitar dana yang mengendap sekitar 1 juta. Biasanya di bank-bank BUMN atau swasta. Tapi kalau sudah berbentuk PT, itu dana mengendapnya bisa sampai 50 bahkan 100 juta. Betul. Jadi kan tuh udah bayangan orang sudah wah dulu gitu loh. Waduh, ini semakin besar lagi biaya yang dikeluarkan, itu sudah mundur duluan gitu loh. Kita jelaskan yang sederhana mungkin, kita jelaskan yang gimana caranya masuk sesuai kemampuan para UMKM. Kita ajarkan ke situ untuk legalitasnya. Kemudian yang pertanyaan kedua, jaringan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, dan pelajar Indonesia. Yang paling mudah adalah pertama pelajar dulu, karena pelajar itu waktunya sangat banyak. Banyak waktu kosongnya untuk para pelajar. Mereka belajar misalkan 4-8 jam sehari. Sisanya kan mereka banyak digunakan kadang-kala melakukan pekerjaan part-time atau banyak hal yang mereka kerjakan. Kita bikin jaringan pelajar. Salah satunya bisa dari Facebook, juga bisa di Facebook itu ada namanya grup komunitas, misalkan komunitas pelajar Amerika. Itu akan keluar semua komunitasnya, Pak. Itu banyak puluhan bahkan ribuan yang ada di komunitas tersebut. Kita bisa satu-satu message, kita bikin message, kemudian kita komunikasi dengan mereka, kita ajak kerjasama, ini kita kasih fee sekian persen, atau kalau mau, nih saya kasih harga sekian, you mau jual berapa, silakan. Gitu loh. Kita jual retail bisa, kita jual partai besar kontaineran bisa. Seperti itu. Kemudian tenaga kerja, kita kasih edukasinya begini.